アブレクトオクトフェイ。なんだこのどうしたのか。Oke, halo brother, kembali lagi di channel ini dan di video kali ini admin akan membahas anime seri Gensoki season kedua sesuai request kalian. Bagi yang belum menonton season ke-1-nya silahkan klik link di pin komen di bawah ya guys ya. Dan di season kedua ini Haruto kedatangan teman masa kecilnya yang ditransfer ke Isekai juga. Mau tidak mau Haruto di sini harus menolong mereka untuk menemukan cara bagaimana mereka bisa dikembalikan lagi ke bumi. Gimana keseruannya? Silahkan tonton video ini sampai habis guys. Namun sebelum itu admin ingin mengucapkan terima kasih dulu buat yang udah nyawer, terutama Chen yang udah menyawer admin sebanyak 500.000 guys. Gelo ini orang. Terima kasih banyak Chen, sering-sering ya. Lalu ada juga Ilham, Subreker Setia, Koko, Jose, Sen, Salva Salsa, Tongs dan Zahir. Terima kasih. Dan welcome juga untuk para membership yang tidak bisa admin sebutkan satu persatu karena sudah banyak sekali guys. Terima kasih banyak. Kita langsung aja, let's go. Di awal season 2 ini kita diingatkan kembali tentang ingatan Haruto saat berpisah dengan Miharu sewaktu kecil. Mereka berjanji akan bertemu kembali ketika sudah dewasa dan ingin menikah bersama. Terlihat kalau di belakang mereka ada adik Haruto saat kecil. Namun sayangnya beberapa tahun berlalu di saat Haruto sudah memasuki SMA yang sama dengan Miharu, dia malah melihat Miharu didekati oleh pria bernama Takahisa bersama dengan wanita lainnya yang bernama Satsuki. Mereka berdua di sini bertemu dengan adik Haruto saat kecil yang bernama Aki dan juga adiknya Aki bernama Masato. Diketahui kalau Takahisa adalah kakak baru dari Aki karena orang tuanya menikah lagi. Namun di saat mereka akan pergi, tiba-tiba mulai dari situlah awal mulanya mereka datang ke Isekai yang ditempati oleh Haruto. Aisyah yang mengetahui keberadaan Miharu pun ingin Haruto menyelamatkan mereka. Namun, di saat Haruto tiba di lokasi cahaya itu, dia tidak bisa melihat siapapun selain handphone yang dia genggam. Ternyata, sebelumnya Miharu dan yang lainnya telah diculik oleh seseorang dan dibawa ke tempat peristirahatan para penculik ini. Haruto di sini melihat kalau terdapat jejak sihir ruang dan waktu dalam pilar cahaya itu. Kemudian dia pergi untuk mencari pemilik HP tersebut. Sesampainya di sana, para penculik itu menutupi orang-orang yang diculik. Haruto pun di sini bertanya tentang seseorang yang menjatuhkan benda ini. Mereka di sini sudah siap bertarung dan mengatakan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi di saat Haruto akan pergi, dia mendengar seseorang berbahasa Jepang yang meminta tolong untuk bisa segera diselamatkan. Mereka tidak menyangka Haruto bisa mengetahui bahasa mereka. Jadi akhirnya pertarungan pun di sini tidak bisa terelakkan. Haruto di sini bertarung dengan sangat baik dan mengalahkan sebagian besar dari mereka. Si penculik itu pun sampai terkencing-kencing melihat kekuatan Haruto. Jadi dia mulai melepaskan semua sandera sesuai yang Haruto inginkan. Tidak disangka betapa terkejutnya Haruto di saat dia melihat teman masa kecilnya bernama Miharu yang datang bersama Aki dan Masato.
Setelah itu, Haruto menginformasikan tentang keadaannya kepada Aicia. Miharu atau biasa disebut Michan dan yang lainnya berterima kasih kepada Haruto karena sudah menyelamatkan mereka. Haruto pun di sini mengenalkan dirinya sebagai Haruto dan tidak memiliki nama belakang. Michan dan Aki di sini sempat terkejut karena penyelamatnya bernama Haruto yang memiliki nama seperti kenalan mereka dulu. Namun pembicaraan ini tidak dilanjutkan dan mereka pun mulai beristirahat di rumah portable milik Haruto. Tidak lama dari itu, Aicia dan Celia datang. Mereka pun di sini saling memperkenalkan diri satu sama lain. Meski Celia di sini terkejut karena mereka tidak bisa berbahasa Strahel, tapi dia lebih heran lagi kepada Haruto kenapa dia bisa mengerti bahasa yang mereka gunakan. Kemudian Aicia di sini melakukan suatu sihir translate kepada Michan dan Celia agar mereka bisa mengerti satu sama lainnya. Hal itu bisa dilakukan karena Haruto yang merupakan tuan dari Aicia bisa berbahasa keduanya. Malamnya, mereka di sini mulai bebersih seperti mandi dan bercerita kalau nama asli Haruto adalah Ryo. Sedangkan Aicia bukanlah manusia tetapi makhluk spirit milik Haruto. Masato juga diberitahu Haruto kalau saat ini mereka ada di dunia seperti dunia fantasi RPG dalam game di dunianya dulu. Namun di sini tidak ada tombol save ataupun reset. Jadi kalau mereka meninggoy, ya salam dah. Setelah selesai mandi, Celia diberikan baju olahraga milik Aki karena dia hanya memakai gaun pernikahan saat datang ke sini. Jadi rencananya mereka akan membeli stok baju untuk Michan dan yang lainnya di kota Amande. Kemudian Michan menjelaskan semua yang telah terjadi dan kenapa mereka bisa sampai ke dunia ini. Karena waktu itu lingkaran sihir tiba-tiba saja muncul di bawah mereka. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang Haruto alami karena dia telah direinkarnasi akibat meninggal dalam kecelakaan dan tiba-tiba dipindahkan ke tubuh seorang anak kecil bernama Ryo. Jadi Haruto di sini masih belum tahu apakah mereka bisa kembali ke dunia asalnya atau tidak. Tapi Celia di sini berkata kalau ada legenda yang mengatakan tiap 1000 tahun sekali para pahlawan akan muncul yang ditandai dengan 6 pilar sage seperti yang dilihat kemarin menggunakan peralatan suci. Dikatakan kalau para pahlawan itu akan memimpin dunia untuk melawan para iblis sebagai perwakilan dari 6 dewa bijak. Jika dilihat dari kemampuan mereka bertiga, sepertinya keberadaan mereka hanyalah terlibat dalam sihir pemanggilan saja. Michan di sini berkata kalau sebenarnya dua orang yang sedang bersama mereka yang bernama Takahisa dan Satsuki ikut menghilang. Namun Haruto cukup yakin mungkin mereka ada di dunia ini meskipun belum tahu kebenarannya. Di saat mengobrol penting, Aicia yang sudah kelelahan langsung mengajak Haruto istirahat sambil mengecas mana. Tetapi hal itu membuat Celia sedikit cemburu dan Haruto kebingungan untuk menjelaskan semuanya. Akhirnya Haruto menjelaskan kalau makhluk spirit seperti Aicia membutuhkan mana dari kontraktornya supaya bisa membagikan sihir. Tapi Celia di sini masih kurang setuju jika Haruto tidur berduaan dengan Aicia. Jadi Aicia di sini memilih untuk tidur bersama Miharu yang memiliki energi sihir cukup banyak juga, sedangkan untuk yang lainnya akan tidur di ruangan yang sudah dipersiapkan. Haruto di sini masih belum percaya kalau orang yang dikenal dirinya dulu tiba di dunia ini, tetapi sekarang dia bukanlah Haruto yang dulu karena dirinya sudah bertekad untuk mengotori tangannya sendiri supaya bisa balas dendam kepada pembunuh keluarganya Ryo di dunia ini. Di saat itu, Celia mengajak ngobrol Haruto tentang kejadian kali ini. Jadi mau tidak mau, Haruto pun menjelaskan tentang ingatan masa lalunya dari orang yang bernama Haruto Amakawa yang memasuki ingatan Ryo di dunia ini sejak masih kecil. Tapi Haruto di sini mengatakan kalau dirinya saat ini tetaplah Ryo di dunia ini meskipun sekarang sedang menggunakan nama samaran Haruto. Celia pun di sini merasa lega mendengar hal itu karena dia takut kalau Ryo yang dikenalnya malah menjadi sosok yang berbeda. Di sisi lain, Charles Arbor yang merupakan mantan tunangan Celia masih terlihat kesal karena tunangannya direbut di depan matanya sendiri. Reis yang masih berada di situ sebenarnya mengetahui kalau Celia itu dibawa kabur oleh pria misterius tersebut meski Charles berkata kalau ibu kota saat ini sedang ditutup aksesnya supaya mereka bisa mencari keberadaan Celia. Terlebih kerajaan sedang dalam situasi siaga karena para pahlawan yang diramalkan telah muncul setiap 1000 tahun sekali. Diketahui kerajaan Beltrum memiliki 2 batu sihir dewa yang bisa dipastikan kalau 2 pahlawan terpanggil ke kerajaan ini juga. Pahlawan itu berada di tempat Duke Huguenot dan Putri Flora, yang menurut Charles mereka sedang mencoba untuk membocorkan informasi ke kerajaan Galrak. Reis juga di sini menanyakan tentang seorang gadis berbakat bernama Liselotte Kretia yang mendirikan perusahaan dagang Rika di kerajaan Galrak.
yang jadi undangan di kerajaan Beltrum kemarin. Karena si Charles tidak menanggapinya dengan penting, Rhys di sini malah ingin segera menyingkirkan Liselotte karena dia dekat dengan Duke Huguenot yang akan menjadi pengganggu ke depannya. Di sisi lain, pahlawan dari Jepang yang merupakan seorang wibu ansos tiba-tiba terpanggil ke isekai di kerajaan Beltrum dan disambut oleh Duke Huguenot, Putri Flora, dan Marquis Rodin. Pahlawan itu bernama Sakata Hiroaki yang mengira dirinya masuk ke dunia isekai seperti dalam novel yang pernah dia baca. Dia merasa sedikit arogan hanya karena dianggap sebagai pahlawan. Meskipun begitu, para bangsawan di sini tidak bisa menegur Hiroaki begitu saja karena sang pahlawan harus diperlakukan secara baik. Bahkan saking seenaknya, Hiroaki di sini mengeluh karena tiba-tiba dipanggil ke dunia antah berantah ini hingga membuat Putri Flora yang mempunyai batu suci pemanggil pahlawan merasa bersalah. Meski ingin kembali ke dunia asalnya, tetapi mereka masih belum tahu caranya. Jadi Duke Huguenot akan menceritakan tentang segala informasi di dunia ini kepada pahlawan Hiroaki. Di sisi lain, Haruto dan yang lainnya akan pergi ke kerajaan Galrak di kota Amande. Mereka akan pergi tanpa Aki dan Masato. Setelah pergi, Celia di sini bertanya kenapa Aicia bisa tahu tentang Haruto. Aicia di sini menjawab kalau ingatan dirinya dan Haruto itu terhubung. Jadi, semua yang Haruto tahu maka Aicia pun akan mengetahuinya juga. Dia juga bercerita kalau Haruto banyak berubah sejak bertemu Celia. Karena sejak saat itu Haruto lebih bisa mengandalkan orang lain. Mendengar hal itu, Celia merasa senang karena Ryo telah berubah karena dirinya. Sebelum memasuki kota, Haruto mengubah warna rambut mereka agar tidak mudah dikenali, apalagi warna rambut hitam sangat langka di sini. Sesampainya di kota perdagangan Amando, mereka mengunjungi perusahaan dagang Rika yang terkenal akan kualitas barangnya. Mereka disambut oleh pelayan yang bernama Chloe. Di saat Celia dan yang lainnya mencoba berbagai macam baju, Haruto akan pergi untuk mencari informasi tentang para pahlawan yang telah dipanggil. Namun, Haruto di sini tidak menemukan informasi apapun yang berguna. Di saat Haruto kembali, tiba-tiba Miharu di sini ikut mencarikan baju untuk Haruto dan dia merasa senang karena bajunya terlihat sangat cocok. Dan Celia di sini ingin mencarikan baju untuk Haruto juga. Di sisi lain, Liselotte masih tertahan di kerajaan Beltrum karena ibu kota telah menutup akses keluar masuk sementara akibat perculikan Celia. Arya di sini merasa kasihan dengan Celia yang merupakan salah satu teman sekelasnya dulu karena telah diculik. Meski Liselotte di sini merasa senang karena Duke Charles Arbor dipermalukan dan akan menjadi bahan lelucon bagi kerajaan Galrak, tapi dia merasa prihatin terhadap teman Arya tersebut. Selanjutnya, saat pulang ke rumah portable Haruto, Aki dan Masato merasa sangat senang karena telah mendapatkan baju baru. Namun Haruto di sini mengatakan kalau dirinya belum menemukan orang yang bernama Satsuki ataupun Takahisa. Tapi dia yakin kalau para pahlawan memang telah turun di dunia ini. Jadi hal ini bisa menjadi sumber informasi lain kalau kemungkinan Satsuki dan Takahisa telah dipanggil juga ke dunia ini sebagai pahlawan. Karena menurut lamaran akan ada 6 pahlawan. Namun Miharu, Aki, dan Masato sepertinya hanya terlibat saja dalam pemanggilan pahlawan tersebut. Mendengar hal itu, Aki ingin segera mencari kakaknya. Namun menurut Haruto di sini sebaiknya mereka belajar bahasa Strahel terlebih dahulu supaya bisa berkomunikasi dengan orang-orang di dunia ini nantinya. Miharu pun di sini setuju dengan pendapat Haruto. Oleh karena itu Haruto ingin mengajak mereka pergi ke desa spirit yang bisa dipercaya. Karena Aicia di sini merasa lapar, jadi mereka berniat untuk memadang terlebih dahulu yang akan dibuat oleh Haruto dengan masakan Jepangnya. Sebelum mengajak mereka, Haruto berniat pergi ke desa roh terlebih dahulu menggunakan sihir teleportasi untuk memberitahukan keadaan kepada para tetua desa agar mereka bisa diterima. Lalu, sesampainya di sana, Haruto disambut oleh Latifa dan yang lainnya karena mereka merasakan sihir teleportasi milik Haruto. Setelah itu, Haruto pergi ke rumah tetua desa untuk membicarakan sesuatu tentang pemanggilan pahlawan menggunakan sihir ruang dan waktu. Di sana, Haruto menceritakan tentang 6 pahlawan yang dipanggil dan terdapat 3 orang yang terseret ke dunia ini juga akibat sihir pemanggilan tersebut yang saat ini telah dijaga oleh Haruto. Jadi Haruto ingin mengajak mereka tinggal ke desa ini sementara. Di saat Haruto akan mencari informasi tentang cara mengembalikan mereka ke dunia asalnya, karena jika Haruto terus menjaga mereka setiap waktu, maka hal itu akan menghambat pergerakannya.
Para tetua desa di sini merasa lebih heran karena Haruto bisa menjaga 3 orang yang terseret itu dan bahkan bisa mengerti bahasa mereka. Akhirnya Haruto di sini berkata kalau dia sebenarnya mempunyai kehidupan sebelumnya sebelum datang ke dunia ini. Tapi dia akan menjelaskannya nanti kepada para tetua. Satu orang lainnya yang ingin Haruto bawa adalah seorang penyelamatnya yang bernama Celia yang tiba-tiba ingin dinikahkan oleh bangsawan bejat. Jadi Haruto tidak bisa menerima hal itu lalu menculiknya saat pernikahan akan berlangsung. Hal itu membuat semua orang terkejut dan terkagum karena Haruto sangat berani untuk menculik calon pengantin orang lain. Para tetua pun di sini akhirnya mengizinkan mereka untuk tinggal di sini dengan syarat kalau mereka akan keluar kembali, maka keberadaan desa ini harus dirahasiakan kepada semua orang. Malamnya, Haruto meminta maaf kepada Latifah karena dirinya telah membocorkan tentang kebenaran kehidupan sebelumnya kepada para tetua dan 3 orang yang telah terseret ke sini karena rahasia ini hanya diketahui oleh Latifah dan Haruto saja sebelumnya. Tapi Haruto berkata meskipun begitu perasaan tentang Latifah sebagai adik dan orang yang spesialnya tidak akan berubah. Bahkan Haruto di sini tidak menceritakan tentang detail kehidupan sebelumnya kepada mereka semua dan rahasia itu hanya Latifah saja yang tahu. Namun Haruto di sini menceritakan juga kalau dia mengenal 2 orang yang dipanggil ke dunia ini. Mereka adalah Ayase Miharu atau Michan, orang yang disukai Haruto ketika dulu, dan juga ada Sendo Aki yang merupakan adiknya di masa lalu. Latifah berkata kenapa Haruto tidak menceritakan hal itu kepada mereka semua. Namun dia berkata kalau saat ini dia adalah Ryo dan bukan Haruto lagi. Meskipun begitu, mungkin suatu saat akan ada saatnya untuk menceritakan kebenaran tersebut, tetapi untuk saat ini dia hanya ingin berbagi rahasia tersebut dengan Latifah saja. Mendengar itu, Latifah merasa senang meski sedikit gelisah karena kenalan Haruto datang ke dunia ini. Besoknya, Haruto pamitan kepada semua orang dan akan kembali lagi dalam 2 minggu ke depan. Di sisi lain, Liselotte telah kembali dari kerajaan Beltrum dan melaporkan situasi yang terjadi ketika di ibu kota Beltrum kepada Raja Francois Garlark. Dia pun mengerti situasinya, jadi raja pun di sini meminta Liselotte untuk mengirim undangan kepada pahlawan di kerajaan Beltrum yang bernama Sakata Hiroaki dalam acara pengenalan pahlawan nantinya. Walaupun Liselotte terkejut dengan nama Jepang, namun Liselotte akan melakukannya dengan sepenuh hati atas perintah raja. Tetapi sebelum itu, raja meminta Liselotte menemui pahlawan di kerajaan ini terlebih dahulu yang sudah muncul, yaitu Sumeragi Satsuki. Di tempat lain, Reis telah mengumpulkan monster buatannya untuk menyerang rumah portable milik Haruto. Dia ingin orang di dalamnya dibawa hidup-hidup untuk mendapatkan bahan monster selanjutnya. Besoknya, Masato seperti biasa belajar bahasa astral dengan Celia, sedangkan Aki dan Miharu sedang memasak siang. Tapi Aki di sini sedikit terbawa suasana kepada Miharu karena dia hanya memikirkan Haruto terus, padahal sebelumnya Miharu sangatlah tidak bisa berteman dengan lelaki. Miharu pun di sini berkata kalau Haruto itu berbeda dari pria biasanya, terlebih dia memiliki nama yang mirip dengan Haruto yang dikenalnya dulu. Mendengar itu, Aki semakin kesal karena Haruto dibandingkan dengan kakaknya dulu yang meninggalkan mereka sewaktu kecil. Apalagi saat ini mereka masih belum tahu apakah dirinya bisa kembali ke bumi atau tidak. Miharu pun di sini meminta maaf, tetapi Aki ingin mendinginkan suasana dulu keluar. Ketika di luar, Aki sebenarnya sedikit menyesal karena marah kepada Miharu, tetapi di saat Miharu keluar, tiba-tiba mereka melihat kawanan monster yang datang dan berhasil menembus pelindung rumah milik Haruto. Di sisi lain, Airsha yang merasakan keberadaan aneh mereka langsung membantu Miharu dan Aki. Mendengar dentuman itu, Celia Sensei meminta Masato untuk diam di rumah sedangkan dia akan melihat keadaannya. Aisyah di sini berusaha untuk melawan mereka, tetapi dia sedikit kewalahan karena sambil melindungi mereka berdua. Lalu Celia datang tepat waktu untuk membuat penghalang yang cukup kuat. Di saat Aisyah akan menyerang lagi, Haruto datang di waktu yang tepat. Meskipun Haruto penasaran dengan tipe monster seperti apa mereka, tetapi karena tidak ingin membuang waktu, dia pun membereskannya dengan Aisyah. Setelah dikalahkan, Haruto sempat curiga dengan perkataan monster yang seakan ingin segera dihabisi, tetapi karena mereka mengeluarkan batu sihir, jadi Haruto mengira kalau mereka tetaplah monster seperti biasanya.
Setelah monster manusia buatan Reis dikalahkan, dia merasa cukup terkesan dengan kekuatan orang yang mengalahkannya. Tetapi saat ini dia telah membuat lebih banyak monster Revenant lagi agar bisa kembali mengacau. Kembali ke rumah, Aki dan Miharu meminta maaf karena mereka keluar rumah jadi monster itu menyerang, tetapi Haruto tidak menghiraukannya dan ingin membahas hal lain sambil makan siang. Besoknya, di saat Latifah sedang bimbang tentang kakaknya Haruto, mereka tiba-tiba datang dengan cepat menggunakan teleportasi. Mereka di sini saling memperkenalkan diri, tetapi mereka juga terkejut karena sosok Aisyah ternyata dianggap oleh dewa oleh penduduk desa Roh. Selain itu, Latifah pun di sini memperkenalkan diri dengan bahasa Jepang karena dia pun adalah orang reinkarnasi dari dunia lain seperti Haruto. Latifah di sini bisa merasakan kebingungan dan kesulitan yang dialami oleh orang dari dunia lain saat tiba di dunia ini karena sebelumnya dia telah diperlakukan sebagai budak. Mereka pun di sini menerima kedatangan 4 orang kenalan Haruto dengan baik. Tapi Latifah terfokus ke orang yang disukai oleh kakaknya dulu, yaitu Ayase Miharu atau Michan. Saat memasuki desa Roh, awalnya para penduduk seperti menghindari Miharu dan yang lainnya, tetapi tidak lama dari itu muncul seorang anak kecil yang memegang Miharu dan berkata kalau pakaian yang dia pakai sangatlah imut dalam bahasa astral yang diterjemahkan oleh Latifah. Mendengar hal itu pun Miharu senang dan memuji anak kecil tersebut karena dia imut juga sebab dia memiliki telinga kelinci. Setelah beberapa saat, para anak-anak dan warga lainnya pun di sini mulai menyambut rombongan Haruto karena mereka merasa tidak ada hawa permusuhan dari para manusia yang datang ke sini. Latifah di sini meminta izin kepada Miharu untuk memanggil Miharu dengan sebutan Onechan atau kakak perempuan juga karena dia seumuran dengan Haruto. Miharu pun di sini merasa senang dan mengizinkannya karena dia ingin lebih akrab dengan Latifah juga. Sore harinya mereka mengadakan pesta penjamuan untuk para tamu yang dibawa oleh Haruto. Para tetua di sini menyambut baik dan berkata kalau mereka aman berada di sini. Setelah Dryas muncul, pesta pun dimulai. Semua orang menikmati semua hidangan yang disajikan. Aki yang melihat Haruto disukai oleh banyak orang merasa sedikit iri kepada Latifah karena dia mempunyai kakak yang hebat. Oleh karena itu, Aki juga ingin bertemu dengan kakak tirinya yaitu Takahisa sesegera mungkin di dunia ini. Malamnya, Latifah dan yang lainnya menunjukkan tempat tinggal sementara untuk Celia, Miharu, Aki, dan Masato selama di desa Roh. Lalu, para perempuan pun di sini mandi terlebih dahulu karena Masato kalah suit dengan Aki. Mereka menikmati pemandian dengan sangat senang karena keindahan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi Aki merasa gelisah karena takut tidak bisa kembali ke dunia asalnya, yaitu bumi. Miharu pun di sini menenangkan dan berkata kalau mereka pasti akan menemukan sebuah petunjuk untuk bisa kembali. Masato di sini bertanya kepada Haruto kenapa dia bisa sekuat ini dan Haruto pun menjelaskan kalau dia harus melakukan sesuatu untuk tujuan hidupnya. Oleh karena itu dia ingin menjadi semakin kuat setiap harinya. Mendengar jawaban itu, Masato pun di sini membulatkan tekad untuk bisa menjadi lebih kuat juga supaya bisa melindungi Aki dan Miharu sebagai salah satu tujuan hidupnya. Besoknya, Haruto berlatih seperti biasa. Tidak lama dari itu, Celia ingin mengobrol dengan Haruto, di mana dia merasa tidak enak karena Haruto yang mempunyai berbagai macam tujuan malah pergi menyelamatkan dirinya saat pernikahan waktu itu berlangsung. Celia pun di sini bertanya apakah dirinya hanya menghalangi apa yang sedang Haruto lakukan ataupun tidak. Tetapi Haruto di sini berkata kalau hal itu tidak benar karena keinginan untuk menyelamatkan Celia dari pernikahan itu adalah hal yang paling Haruto ingin lakukan untuk membantu Celia Sensei lebih dari siapapun. Haruto pun di sini berkata kalau mungkin ini saat yang tepat untuk mengirimkan surat kepada orang tua Celia Sensei karena sudah cukup lama dirinya sejak kejadian waktu itu. Selain itu, Haruto juga berkata kalau setelah mengirim surat, tujuan dia selanjutnya adalah untuk pergi ke Rodania dan mencari informasi tentang para pahlawan yang dipanggil ke dunia ini. Mendengar itu semua, Celia merasa bahagia dan berjanji satu hal kepada Haruto, yaitu dia akan selalu berada di pihaknya apapun yang terjadi. Setelah Celia menyiapkan suratnya, Celia bersama Haruto dan Aisyah pamitan kepada semua orang untuk pergi. Mereka pun berkata kalau tidak usah khawatir tentang yang ada di sini.
Miharu pun di sini memberikan bekal makan siang untuk Haruto dan yang lainnya, lalu berkata kalau suatu saat nanti dirinya akan membalas kebaikan ini kepada Haruto karena sudah membantu banyak sejak dirinya tiba di dunia ini bersama Aki dan Masato. Masato juga berjanji akan menjadi lebih kuat seperti Haruto saat datang kembali ke sini. Di sisi lain, tepatnya di ibu kota wilayah Rodania, Kerajaan Beltrum, pahlawan Sakata Hiroaki terpesona dengan kecantikan dari Liselotte yang datang untuk mengirimkan undangan penjamuan perkenalan para pahlawan di Kerajaan Galrak atas perintah raja. Duke Huguenot bersama Putri Rohana dan Putri Flora pun ikut diundang. Hiroaki yang terbengong mulai sadar dan langsung mengiyakan ajakan dari Liselotte, tetapi dia memastikan apakah Liselotte akan ikut dalam perjamuan tersebut. Liselotte pun di sini mengiyakan kalau dirinya berencana untuk ikut. Mendengar itu, Hiroaki tanpa pikir panjang berkata kalau dirinya akan hadir karena ingin merasa lebih dekat dengan Liselotte. Kembali lagi ke tempat Haruto di mana mereka telah sampai di Kreiya, yaitu tempat tinggal Celia dan orang tuanya dulu. Meskipun tempat ini dijaga ketat oleh para penjaga, tetapi Celia mengetahui jalan rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga dan segelintir orang saja untuk mengirimkan suratnya. Setelah menyembunyikan keberadaan menggunakan sihir spirit, mereka pun masuk ke dalam. Ayah Celia yang mempunyai alat pendeteksi mulai menyadari adanya seseorang di ruangan rahasia, tetapi dia tidak berpikir orang luar bisa masuk ke sana. Maka yang menjadi satu-satunya orang yang bisa masuk hanyalah Celia. Dia pun bergegas ke bawah dan menemukan sebuah surat yang sudah Celia letakkan sebelumnya. Setelah dibaca, ternyata Celia mengungkapkan bahwa dirinya saat ini berada di tempat yang aman dan damai. Jadi suatu hari dirinya akan menjelaskan semua kejadian ini secara langsung saat waktunya tiba untuk saling bertemu. Ayahnya yang merasa khawatir langsung bergegas mencari Celia, tetapi usahanya sia-sia dan dia akan menunggu waktu di mana mereka akan saling bertemu sesuai yang dijanjikan di dalam surat. Celia pun di sini berterima kasih kepada Haruto karena sudah membantunya, dan saat ini mereka akan langsung pergi ke Rodania. Selanjutnya, di saat Liselotte akan pergi ke kota Amando, kapal terbangnya tiba-tiba berguncang hebat akibat sedang melakukan pendaratan darurat. Sebab ada naga hitam yang muncul. Untungnya mereka bisa mendarat dengan selamat di daerah pesisir Baronet Boxa dan naga itu tidak menyadari keberadaan mereka juga. Selain itu, Duke Huguenot dan pahlawan Sakata Hiroaki pun ikut mendarat di daerah ini akibat naga tersebut. Oleh karena itu, mereka di sini akan menggunakan jalur darat untuk menghindari naga tersebut. Secara kebetulan, Duke Huguenot pun di sini ingin pergi ke kerajaan Galrak. Untuk saat ini, mereka akan berada di kediaman Baronet Boxa untuk berdiskusi lebih lanjut tentang perjalanan ke sana. Sedangkan di sisi lain, rombongan Haruto telah sampai di kota Rodania dan tanpa sengaja Aicia memakan sate di pinggir jalan berkat ditraktir oleh salah satu pekerja yang mempersiapkan kebutuhan pahlawan saat naik kapal udara. Dikatakan kalau pahlawan itu sedang menuju ke kerajaan Galrak bersama para putri setelah menerima undangan untuk pertemuan para pahlawan. Mendengar hal itu, Haruto mulai mendapat sedikit petunjuk tentang para pahlawan dan dirinya merasa sedikit senang. Malamnya, Liselotte dan yang lainnya mengadakan diskusi tentang keadaan saat ini yang kemungkinan terburuknya mereka harus mengevakuasi para warga jika naga hitam itu menyerang. Karena makhluk seperti itu sangatlah sulit dilawan hanya dengan kekuatan manusia saja. Untungnya situasi kali ini tidak separah itu karena naga tersebut tidak melakukan apapun. Liselotte di sini berencana untuk pergi ke kota Amando karena dia ditunjuk sebagai pemerintah sementara di kota itu. Meski harus memakai jalur darat, dia tetap akan pergi. Mendengar itu, Hiroaki sedikit keberatan karena mengira kalau rombongan si Liselotte tidak akan aman jika bertemu dengan naga hitam itu lagi di perjalanan. Jadi dia mengajukan diri untuk ikut sebagai pelindungnya juga. Padahal pengikut Liselotte sendiri dikatakan cukup kuat dalam bertarung. Liselotte di sini sedikit gelisah karena pahlawan dari negara lain malah mau melindunginya. Tapi Duke Huguenot di sini berkata kalau hal itu tidak masalah sebab dirinya tidak bisa mengabaikan keinginan pahlawan untuk melindungi seseorang. Putri Flora dan Rohana pun awalnya sempat ragu, namun mereka tetap akan mengikuti keinginan sang pahlawan.
Hiroaki di sini mengeluarkan katananya yang dinamai Yamata no Orochi seperti di novel dan manga isekai yang pernah dia baca. Hal itu membuat Liselotte yang merupakan reinkarnator juga semakin kaget karena ternyata Hiroaki seorang wibu di dunia sebelumnya. Besoknya, Liselotte dan rombongan pahlawan sedang mempersiapkan segala kebutuhan untuk berangkat ke kota Amando. Setelah mulai berangkat dan melintasi sebuah hutan, tiba-tiba Arya mendeteksi adanya kawanan monster yang cukup banyak. Jadi, dia memerintahkan semua orang untuk waspada dan kereta rombongan pahlawan bersama Liselotte pun langsung ditutup supaya para monster tidak bisa menyerang mereka. Arya di sini sempat heran kenapa para monster bisa datang secara bersamaan di sini dan mengepungnya. Lalu para monster itu pun langsung menyerang rombongan ini. Si pahlawan Hiroaki di sini hanya bisa teriak-teriak gak jelas tanpa membantu apapun, dan di bawahan Liselotte pun di sini berusaha untuk menggunakan sihir pelindung agar kereta di belakangnya aman. Sementara itu, Arya meminta bantuan kepada Komandan Raymond yang bertugas untuk melindungi Duke Huguenot. Dia berkata kalau dirinya akan menghabisi monster di garis depan karena para monster ini sudah mengepung dari berbagai sisi yang akan menghalangi mereka untuk melarikan diri. Cosette dan yang lainnya terkagum dengan Arya yang memang memiliki julukan sebagai pemenggal, dan mereka di sini mulai membagi tugasnya supaya Liselotte aman dari serangan musuh. Di sisi lain, ternyata dalang dari semua kekacauan ini adalah Reis yang mengacau sebelumnya di ibu kota dan mencoba menyerang rumah portable milik Haruto waktu itu. Meski dia sedikit kagum dengan kekuatan bawahan Liselotte, tetapi dirinya masih mempunyai celah untuk bisa menyerang di titik lain. Sedangkan di dalam kereta si Hiroaki malah panik-panik nggak jelas guys karena semua kekacauan ini. Liselotte pun di sini mencoba menenangkan Putri Flora dengan menggenggam tangannya. Melihat hal itu, Hiroaki pun melakukan hal yang sama kepada Putri Rohana. Tapi di saat ada dentuman keras, dia malah teriak-teriak nggak jelas lagi kalau para ksatria itu terlalu lama membereskan para monster. Jadi dia memutuskan untuk pergi keluar sambil menyeret Putri Rohana yang harusnya dilindungi. Liselotte yang melihat hal itu menganggap kalau si Hiroaki terlalu merepotkan, tapi dia tetap berpikir tenang dan ikut melihat keadaan di luar. Ternyata keadaan di luar cukup parah karena banyaknya monster yang menyerang. Hiroaki pun di sini mengoceh kembali tentang keadaan ini karena tidak sesuai dengan apa yang ada di novel-novel kalau para pahlawan akan mendapatkan kekuatan cheat dan sebagainya. Dia pun menganggap kalau dunia ini jelek karena terlalu hard mode. Liselotte di sini meminta Rohana untuk melindungi Putri Flora sementara dia akan mengobati para prajurit yang terluka. Arya yang sudah membereskan bagian depan melapor kepada Liselotte dan dia akan pergi ke bagian belakang untuk membantu pasukan yang kesulitan. Melihat pergerakan Arya yang ke belakang, Reis pun di sini tersenyum karena celah yang ada di depan bisa dia manfaatkan. Komandan Raymond terkesan dengan teknik berbedang Arya yang sangatlah hebat, tetapi tidak lama dari itu muncul monster Minotaur yang sangat besar. Terlebih bukan hanya satu, tetapi ada 2 hingga 3 Minotaurus yang datang secara bersamaan. Semua orang di sini mulai panik karena terhimpit oleh 3 monster ganas. Arya pun di sini dibuat sibuk oleh monster lain sehingga dia tidak bisa melindungi Liselotte sekarang juga. Di saat Flora dan Liselotte yang sedang dalam bahaya, tiba-tiba kedatangannya bagaikan pahlawan yang sangat cool. Bahkan Flora melihat sosok itu sama dengan sosok yang pernah menyelamatkan dirinya dulu sewaktu di akademi. Haruto di sini tidak bisa tinggal diam terlalu lama karena Minotaurus yang satunya sedang menyerang. Lalu dia pun menyerang menggunakan pedang sihirnya. Semua orang di sini terkejut karena pria itu bisa menghempaskan tubuh Minotaurus yang besar itu dengan sangat mudah. Dan di saat satu Minotaur datang lagi, pertarungan diakhiri dengan elegan oleh Haruto.
Semua orang bersorak atas kemenangan ini dan para monster mulai melarikan diri karena Minotaurus sudah dikalahkan. The Huguenot dan yang lainnya pun menghampiri Haruto, tetapi Haruto terfokus kepada Putri Flora karena dulu dia sempat berteman dengannya di akademi. Liselotte di sini memperkenalkan dirinya dan berterima kasih kepada Haruto secara langsung bersama dengan The Huguenot dan putri kedua kerajaan Beltrum yaitu Flora. Namun Putri Flora di sini bertanya apakah mereka pernah bertemu, tetapi Haruto yang sedang menyamar tentu mengatakan kalau ini adalah kali pertamanya mereka bertemu. The Huguenot di sini tidak menyangka ada seorang ahli pedang seperti Haruto yang belum terikat dengan bangsawan. Setelah itu Haruto dikenal oleh salah satu pegawai Liselotte yaitu Chloe yang sempat memandunya belanja waktu datang ke kota Amanda membeli baju. Liselotte pun di sini tidak menyangka kalau Haruto adalah pelanggannya, jadi dia berterima kasih sekali lagi karena telah memilih perusahaan dagang Rika dalam berbelanja. Sang pahlawan Hiroaki pun di sini ikut datang memperkenalkan dirinya dengan cukup sombong hanya karena dia dipanggil sebagai pahlawan. Haruto di sini hanya bisa merendah di hadapan kroco satu ini. Setelah dia pergi, Haruto merasa gugup karena mereka semua adalah orang yang hebat, tapi Liselotte berkata kalau orang yang bisa mengalahkan 3 Minotaurus secara gampang tidak perlu merendah seperti itu. Haruto di sini ingin membantu untuk memperbaiki kereta yang sudah diserang oleh Minotaurus dan Liselotte menyuruh Arya untuk membantu Haruto. Kemudian Haruto di sini teringat kalau Arya adalah teman masa kecil dari Celia Sensei sewaktu dia masih sekolah. Jadi salah satu alasan Haruto datang untuk menyelamatkan mereka juga karena Arya adalah teman Celia. Liselotte di sini kagum dengan pedang sihir yang dimiliki oleh Haruto karena sangatlah tajam, padahal aslinya itu adalah pedang spirit. Cosette di sini merasa iri dengan Chloe karena dia bisa mengenal sosok pria tampan seperti Haruto, tetapi Chloe berkata kalau dia tidak sedekat itu karena Haruto adalah pelanggan. Cosette di sini ingin memperkenalkan diri kepada Haruto, tetapi di saat itu Liselotte meminta semua orang untuk berhenti mengobrol dan memberikan minuman kepada semua orang. Setelah memperbaiki kereta, Cosette datang memberikan minuman kepada Haruto dan memperkenalkan dirinya dengan elegan. Tapi Liselotte yang mengetahui sifat asli Cosette yang tidak seelegan itu malah menahan tawa. Di saat akan melanjutkan perjalanan, pahlawan Hiroaki dengan lagak keren mengangkat pedang Minotaurus dengan mudah berkat kekuatan pahlawannya. Dia sedikit menyombongkan kekuatannya di hadapan Haruto karena merasa tidak ingin kalah juga. Setelah berangkat, Haruto malah kaget karena dia duduk di samping orang-orang penting. Tetapi semua orang di sini berkata kalau itu sudah sewajarnya bagi penyelamat mereka bisa duduk dengan nyaman di sini sampai kota Amando. Karena kebetulan Haruto berkata dia akan pergi ke Amando juga. Di sisi lain, Masato, Miharu, dan Aki diajari bahasa astral dengan cukup baik oleh Latifah. Tidak lama, Masato diajak main oleh anak-anak bis lain untuk memancing. Sementara Aki dan Miharu akan melatih ilmu spirit mereka, tetapi sayangnya Aki di sini merasa iri dengan perkembangan Miharu yang lebih cepat bisa menguasai sihir spirit. Jadinya saat latihan selesai, Aki pergi ke alun-alun untuk menenangkan diri. Tidak disangka di sana terdapat 2 anak yang sedang bermain masak-masakan. Hal itu mengingatkan Aki kembali tentang masa lalunya di mana dia bersama Haruto dan Miharu main masak-masakan juga, tetapi sayangnya setelah itu Haruto dipaksa pergi bersama ayahnya karena kedua orang tuanya cerai. Sejak saat itu, Aki merasa dihianati oleh kakaknya sendiri Haruto karena dia tidak bisa menepati janji untuk selalu bersama. Saat waktu sudah sore, Latifah menegur Aki yang melamun sendirian di alun-alun. Dia pun langsung mengajak Aki pulang karena jam makan malam akan segera tiba. Kemudian di saat makan malam, Masato belum pulang juga dari kegiatan mancing mania. Aki di sini bertanya bagaimana Haruto dan Latifah bisa datang ke desa ini sebelumnya. Orpia dan yang lainnya menjelaskan kalau sebelumnya mereka telah melakukan hal memalukan karena salah paham kepada Haruto yang menggunakan sihir tidur kepada Latifah. Di mana hal itu sebenarnya bertujuan baik agar Latifah yang selalu bermimpi buruk bisa tidur tenang, tetapi Sarah dan yang lainnya menganggap Haruto telah melakukan sesuatu kepada sesama rasnya. Jadi mereka menangkap Haruto. Meskipun begitu, setelah Latifah menjelaskan situasinya, mereka mulai melepaskan Haruto kembali. Tapi di saat itu, mereka ingat kalau Haruto selalu mengigau tentang nama seseorang yang bernama Mii-chan. Hal itu membuat Miharu terkejut karena nama Mii-chan adalah panggilan untuk dirinya.
Di saat suasana menegang, Masato tiba-tiba muncul dengan ikan besar hasil tangkapannya. Selanjutnya, di saat Miharu latihan spirit, Orpia, Sarah, dan Alma ingin membicarakan sesuatu tentang Aki. Sementara itu, Aki dan Latifah mandi bersama sambil mengobrol tentang bagaimana Latifah bertemu dengan Haruto karena Aki menanyakan hal tersebut. Latifah pun di sini menjelaskan kalau dirinya juga tiba-tiba direinkarnasi ke dunia ini setelah meninggal dan dijadikan budak oleh salah satu bangsawan kerajaan Beltrum dengan secara kasar. Setiap harinya dia mendapatkan berbagai macam siksaan yang menyakitkan hingga akhirnya dia bertemu dengan kakaknya Haruto yang menjadi incaran pembunuhannya waktu itu. Tapi dia malah melepaskan segel budak padanya dan akhirnya dia mulai mengikuti kakaknya Haruto sampai ke desa ini supaya bisa lebih aman. Jadi semua penderitaan itu tidak lagi dipikirkan oleh Latifah karena sekarang dia bisa bertemu dengan sosok baik hati seperti kakaknya. Mendengar itu, Aki sedikit nostalgia karena dia pernah menghadapi hal yang serupa di mana dia ditinggalkan oleh kakaknya dulu. Namun saat ini dia telah mendapatkan kakak baru yang sangat perhatian setelah ibunya menikah lagi. Tapi saat ini Aki merasa gelisah karena belum bisa menggunakan sihir spirit seperti Miharu. Mendengar curhatan Aki, Latifah berkata walaupun Aki merasa semua ini berat tetapi dia akan mendengarkan keluh kesah Aki sebagai teman. Aki yang mendengar jawaban itu pun merasa senang. Besoknya Aki pergi latihan lagi meski belum membuahkan hasil. Tapi setelah itu Aki kaget karena Orpia memakai seragam milik Miharu yang sangat cocok dengannya. Bahkan Miharu pun membuatkan makanan spesial kesukaan Aki yaitu apple pie. Semua orang di sini merasa khawatir kepada Aki jadi mereka melakukan semua ini demi dirinya supaya bisa menjadi baikan. Aki pun berterima kasih karena mereka semua telah memperhatikan dirinya. Karena Latifah ingin memakai seragam juga, jadi Aki meminjamkan seragamnya yang terlihat sangat cocok dengan ukuran Latifah. Dia pun ingin menunjukkan seragam ini kepada kakaknya Haruto saat sudah datang kembali nanti. Di sisi lain, tepatnya di Kekaisaran Proxia, Kaisar Nidol Proxia terlihat kebosanan dengan hidupnya. Tidak lama, Lucius datang sambil membahas permasalahan di kerajaan Beltrum yang mengakibatkan Duke Arbor kesusahan akibat pengantinnya direbut. Tidak lama dari itu, Reis datang karena sedang mencari Lucius untuk meminta bantuannya menculik Putri Flora dari kerajaan Beltrum. Dia tidak bisa melakukannya sendiri karena ada pengacau yang cukup kuat yang bisa mengalahkan 3 Minotaurus sekaligus. Sesampainya di kerajaan Galrak, tepatnya di kota Amando, Haruto dipersiapkan tempat menginap oleh Liselotte. Setelah itu dia bertemu dengan Celia dan Aishia untuk menceritakan tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Haruto bercerita kalau di sana tidak hanya ada kenalan Celia Sensei, tetapi terdapat rombongan dari kerajaan Beltrum yaitu Duke Huguenot, Putri Flora, dan Putri Rohana. Terlebih mereka membawa satu pahlawan yang dipanggil bernama Sakata Hiroaki. Haruto juga di sini menjelaskan kalau Putri Flora mempunyai intuisi yang bagus karena dia sedikit menyadari kalau dirinya adalah Ryo. Celia di sini bertanya apakah mereka akan segera meninggalkan Amando karena akan merepotkan jika identitas Haruto bisa terbongkar. Tapi Haruto berkata kalau saat ini dia ingin tinggal di Amando terlebih dahulu untuk membuat koneksi dengan Liselotte Kretia yang terkenal cerdik. Apalagi jika pahlawan dari kerajaan Galrak adalah kenalan dari Miharu dan yang lainnya, itu akan membuat langkah besar dalam mencari informasi keberadaannya. Celia dan Aishia pun di sini percaya kepada Haruto dan akan mengikuti keputusannya. Malamnya, Duke Huguenot dan Liselotte membicarakan tentang kekuatan pahlawan Hiroaki yang cukup mengesankan karena dia bisa mengangkat pedang Minotaur dengan mudah. Tapi dia masih kurang pengalaman untuk bisa menggunakan kekuatannya yang luar biasa itu. Liselotte di sini mengerti kalau Duke Huguenot saat ini menganggap Hiroaki sebagai alat otoritas saja karena dia belum berpengalaman dalam pertempuran. Mereka pun di sini bersyukur karena telah diselamatkan oleh seorang pria bernama Haruto yang ahli pedang. Sebab dia bisa mengalahkan 3 Minotaurus dengan sangat mudah. Oleh karena itu, Duke Huguenot di sini ingin membangun koneksi dengannya juga karena kekuatannya sangat luar biasa. Mendengar itu, Liselotte pun akan mengajak Duke Huguenot dalam pertemuan besok bersama Haruto. Tapi Liselotte curiga kalau Haruto di sini menyembunyikan status aslinya sebagai bangsawan atau mantan bangsawan. Karena dari cara ucapannya itu sangat sopan jika dibilang sebagai rakyat biasa.
Dukugnot pun di sini setuju dengan pandangan itu dan dia akan memberikan beberapa kesatria miliknya untuk membantu Liselotte menyelidiki tentang penyerangan tempo hari. Sebab akhir-akhir ini banyak juga petualang yang menghilang secara misterius di hutan dekat Amando. Di tempat lain, Alphonse dan Stewart ingin pergi bersenang-senang dengan wanita hiburan di sebuah kafe terkenal. Namun mereka di sini masih merasa kesal dengan sikap pahlawan Hiroaki yang sangat arogan. Terlebih muncul juga seorang pria dari rakyat jelata yang bertingkah seperti pahlawan. Di saat mereka akan masuk ke dalam kafe, ternyata tempat terbaik itu sudah dipesan oleh seseorang, tetapi karena keangkuhan sifat bangsawannya, Alphonse dan Stewart di sini memaksa untuk masuk ke dalam ruang yang telah dipesan untuk mengusir orang di dalamnya. Yang ternyata di sana adalah tempat yang sudah dipesan oleh Haruto bersama Celia dan Aicia. Karena keributan tersebut, Haruto berniat untuk pergi dengan damai, tetapi si koplak Alphonse ini yang merupakan mantan teman sekelasnya dulu malah mau mengajak Celia dan Aicia bergabung dalam makan malamnya. Haruto di sini berusaha menolak ajakan tersebut dengan sopan, tapi kearoganan Alphonse tidak menerima jawaban itu begitu saja. Lalu dia pun mengancam Haruto dan akan menyerangnya. Mau tidak mau, Haruto pun di sini melawan mereka dan mengalahkannya dengan easy. Setelah berhasil dikalahkan, Haruto meminta kepada para pelayan untuk merawat mereka agar tidak terjadi salah paham lebih lanjut. Untungnya di sini sudah ada banyak saksi mata, jadi Haruto seharusnya aman dari tuduhan tidak jelas. Setelah itu, Liselotte dan Dukugnot mendapatkan kabar keributan tersebut dari Arya. Hal ini membuat Liselotte kerepotan karena dirinya mungkin akan dipandang sebagai bangsawan sombong. Jadi dia berniat untuk meminta maaf besok kepada Haruto. Kemudian Dukugnot memarahi dua orang itu yang menyebabkan keributan bersama orang yang ingin mereka jaga hubungan baiknya. Stewart di sini akan dihukum dan dilepas hak waris sepenuhnya sebagai penerus Dukugnot. Sedangkan Alphonse di sini lebih dihina karena tidak berguna dan akan diikutsertakan dalam penyelidikan hutan dekat Amando ini sebagai hukuman. Awalnya Alphonse di sini tidak terima akan hinaan Dukugnot hanya karena dia mengusik rakyat jelata. Tapi Dukugnot di sini mengancam akan menulis surat pemberhentian kerja kepada Alphonse jika menolak. Jadi mau tidak mau Alphonse pun akan menerima tugas tersebut untuk menebus kesalahannya. Namun sebelum itu, Dukugnot mewajibkan mereka untuk meminta maaf kepada Haruto terlebih dahulu. Besoknya, Haruto yang sedang bersama Aicia dan Celia dikunjungi oleh Liselotte yang ingin meminta maaf. Tapi untuk Celia dan Aicia, mereka tidak akan ikut dalam diskusi itu karena mereka ingin beristirahat. Setelah mereka pergi, Liselotte dan Dukugnot ingin secara resmi meminta maaf kepada Haruto. Oleh karena itu, Liselotte menawarkan hal apa yang Haruto inginkan. Lalu Haruto pun di sini mengatakan kalau dirinya hanya ingin mendapatkan surat damai dari kejadian kemarin supaya masalahnya tidak terlalu dibesar-besarkan. Di sana, Haruto mendapatkan surat yang dia inginkan, bahkan mendapatkan keuntungan lainnya sebagai permintaan maaf dari Dukugnot. Tidak lama dari itu, Dukugnot menyuruh dua orang bodoh itu untuk meminta maaf kepada Haruto. Meski mereka meminta maaf, tapi sepertinya si Alphonse masih tidak terima diperlakukan rendahan seperti ini. Siangnya, Haruto diundang untuk makan bersama dengan pahlawan Hiroaki bersama yang lainnya. Tapi si Hiroaki di sini berkata meski makanan ini enak, namun dia masih membutuhkan nasi seperti di dunia sebelumnya. Liselotte pun menjawab meski dia belum bisa menemukan nasi, namun dia bisa menghindarkan hidangan yang mirip menggunakan keju dan gandum. Setelah dicoba, Hiroaki mengenali masakan itu sebagai cheese risotto. Haruto sempat curiga kalau Liselotte pun memiliki ingatan dari bumi seperti dirinya. Semua orang pun di sini setuju dengan keenakan cheese risotto. Putri Flora bertanya sejak kapan Haruto mulai berpetualang dan Haruto menjawab kalau dia berpetualang sejak umur 11 tahun. Namun saat dalam perjalanan, orang tuanya meninggal karena alasan sesuatu. Haruto di sini disanjung oleh semua orang karena kemampuan berpedangnya dan berharap jika dia memutuskan untuk menetap, maka Liselotte ataupun Dukugnot menginginkan Haruto tinggal di tempatnya karena orang berbakat seperti Haruto sangatlah dibutuhkan. Haruto di sini hanya bisa merendah. Namun si Hiroaki di sini malah sombong kalau perbedaan kekuatan Haruto dengan dirinya yang seorang pahlawan sangatlah jauh. Jadi seberapa banyak usaha Haruto tidak akan menyamai tingkat Hiroaki menurutnya, dan Haruto hanya mengiyakan ucapan tersebut. Kemudian Haruto di sini bertanya tentang pahlawan di kerajaan Galrock. Dari gosip yang beredar, Liselotte pun menjawab kalau kerajaan Galrock mendapatkan pahlawan wanita bernama Sumeragi Satsuki.
Hal itu membuat Haruto terkejut karena itu adalah nama yang dicari oleh Miharu dan yang lainnya. Terlebih dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan antara pahlawan dan negara lain juga. Jadi ada kemungkinan Takahisa yang dicari pun akan ada dalam pertemuan pahlawan tersebut. Haruto senang dengan berita ini karena akhirnya sudah mendapatkan petunjuk besar. Di sisi lain, pasukan kesatria milik Duke Hugnot yang sedang memeriksa hutan malah didatangi oleh pria bernama Lucius yang dibawa oleh Reis. Alfonso yang masih kesal karena direndahkan mengira kalau dirinya bisa membuat pencapaian jika mengalahkan kedua orang di hadapannya. Di sisi lain, saat Miharu latihan sihir spirit, tiba-tiba dia kepikiran Haruto dan omongan dari Orpia yang mengatakan kalau Haruto menyebut nama Mii-chan. Tapi dia memilih untuk tidak memikirkannya karena kebetulan tersebut mungkin tidak akan terjadi. Di saat Miharu berhasil membuat air dari sihirnya, Orpia dan yang lain memuji Miharu yang sudah semakin mahir dalam menggunakan mana. Apalagi Miharu sempat menjalin jalur sementara bersama Aisyah, jadi perkembangan Miharu bisa menjadi lebih pesat lagi. Namun Miharu di sini akan bekerja keras supaya dia tidak menjadi beban bagi Haruto yang sudah menyelamatkannya dari hal buruk sejak datang ke dunia ini. Di sisi lain, Aisyah merasakan sesuatu yang aneh tetapi dia ditegur oleh Celia. Setelah minum teh yang mirip dengan buatan Haruto, tiba-tiba Aisyah merasa hal aneh lagi tapi dia tidak mengetahui hal apa yang aneh tersebut. Kembali lagi ke dalam hutan di mana Lucius sedang berhadapan dengan para kesatria kerajaan Beltrum milik Duke Hugnot. Dia mengira kalau Putri Flora pasti ada di dekat sini jika kesatria dari Beltrum berkumpul. Tapi Reis di sini berkata kalau Lucius tidak boleh membunuh mereka karena mereka akan dijadikan bahan percobaan. Para kesatria di sini merasa bingung dan bertanya apa tujuan mereka sebenarnya. Namun si Alfonso yang sumbu pendek malah langsung menghunuskan pedang miliknya karena dua orang itu sangatlah mencurigakan. Lucius pun di sini menyukai sifat dari Alfonso yang sangat mudah terpancing dan akan menyisakan dirinya di bagian paling akhir. Lalu Lucius dapat dengan mudah mengalahkan para tentara hanya dengan sedikit kekuatannya. Si Alfonso di sini merasa iri karena mereka yang hanya karena memakai pedang sihir selalu bertindak seenaknya. Namun tetap saja kekuatan dari Lucius tidak bisa dibandingkan dengan anak bau kencur seperti Alfonso. Sekarang tersisa 4 orang yang masih bertahan. Tidak lama lagi mereka akan mengalami nasib yang sama seperti yang lainnya. Meskipun mereka mencoba untuk kabur, tetapi Lucius dapat mengejar mereka dengan sangat mudah. Sorenya, Haruto pamitan untuk pergi ke penginapan di Amando, tetapi karena Putri Flora sepertinya masih ingin mengobrol dengan Haruto, sebab dirinya masih penasaran dengan sosok asli dari Haruto, jadi Liselotte akan mengadakan penjamuan teh dan akan mengundang Haruto lagi. Haruto pun di sini akan datang jika memang diundang, tetapi si pahlawan Hiroaki berkata kalau mereka sudah menahan cukup lama Haruto yang akan pulang. Duke Hugnot pun di sini setuju dan membiarkan Haruto pergi malam ini dan akan kembali lagi besok hari. Setelah itu, Putri Flora sering melamun karena masih kepikiran sosok Haruto yang mirip dengan sosok Ryo yang pernah menyelamatkannya dulu. Pahlawan Hiroaki pun di sini merasa sedikit jengkel dengan perilaku Putri Flora yang selalu melihat wajah dari pria bernama Haruto tersebut. Putri Rohana di sini memberikan pembelaan kalau sosok seperti Haruto memang harus diperhatikan karena dia mungkin bisa diincar untuk menjadi bagian dari pasukan Duke Hugnot ataupun menjadi bagian dari penjaga perusahaan Rika milik Liselotte. Jadi Putri Flora di sini ingin berterima kasih kepada Haruto yang sudah menyelamatkan keluarga kerajaan di saat yang genting. Mendengar itu, Hiroaki sedikit tersadarkan, apalagi setelah dipuji oleh Rohana kalau kekuatan pahlawan Hiroaki pasti bisa lebih hebat ke depannya. Kembali lagi ke hutan di mana si Alfonso telah sadar dan melihat kalau di depannya terdapat kawanan monster yang berpakaian kesatria. Ternyata mereka adalah para kesatria yang sudah dikalahkan Lucius tadi dan diubah menjadi sosok monster oleh Reis. Lucius pun di sini menyarankan Reis untuk membuat revenan khusus kepada Alfonso karena kedengkian dari dirinya cukup tinggi. Jadi ada kemungkinan kalau dia akan menjadi sosok revenan mutan yang lebih kuat. Akhirnya Alfonso ditahan lalu dimasukkan kristal sihir khusus yang bisa membuatnya menjadi mutan. Malamnya, Duke Hugnot di sini mendapatkan informasi kalau pasukan yang mengintai di hutan tidak kembali lagi. Komandan Raymond mengira kalau di sana terdapat monster tingkat tinggi lagi, jadi para pasukan tidak bisa bertahan. Duke Hugnot pun di sini berpikir untuk mengirim kesatria lebih kuat lagi, tetapi dia masih kekurangan prajurit untuk bisa dikirim sebagai tim pencari. Sedangkan Putri Flora di sini lagi-lagi memikirkan sosok Ryo yang sangat mirip dengan Haruto. Dia sebenarnya ingin berterima kasih dan meminta maaf karena ulahnya Ryo malah dikeluarkan dari sekolah dulu.
Flora berharap kalau Ryo bisa memaafkan dirinya. Besoknya, setelah mendengar informasi dari Dukugnot, Liselotte meminta maaf karena dirinya tidak mengikut sertakan pasukannya untuk ikut dalam pencarian monster di hutan Amando bersama kesatria Dukugnot. Jadi mereka dikabarkan menghilang sampai hari ini. Tapi Dukugnot di sini tidak mempermasalahkan hal itu karena Liselotte tidak salah sama sekali. Namun Liselotte akan mengirimkan Arya dan pasukan penjaga lainnya yang sudah dilengkapi pedang sihir untuk mencari keberadaan para pasukan yang telah hilang. Kemungkinan terburuknya mereka diserang oleh para monster tingkat tinggi yang kabur ke dalam hutan waktu itu. Selain itu, Liselotte di sini tidak bisa membiarkan para monster itu menyerang kota Amando yang saat ini berada di pimpinannya, meski hanya sementara. Mendengar itu, Dukugnot pun setuju dan berterima kasih atas bantuan Liselotte. Kembali lagi ke hutan, Reis telah mengubah semua kesatria menjadi monster mutan Revenant. Lucius yang sedang makan bertanya apakah mereka akan berguna dalam penyerangan besok pagi. Reis pun berkata kalau semua orang termasuk Alphonse di sana sangat berguna, apalagi sebagai bidak yang siap dibuang jika dibutuhkan. Paginya, Aisyah membangunkan Haruto kalau di luar kota terdapat keberadaan monster yang akhir-akhir ini sering Aisyah rasakan. Haruto pun di sini berniat untuk pergi melihat situasi, tetapi di sisi lain para monster itu telah muncul yang jumlahnya cukup banyak. Jadi para penjaga pun membunyikan lonceng penyerangan agar semua orang waspada. Haruto dan yang lainnya di sini berencana untuk membantu para penduduk. Celia yang merasa menjadi beban Haruto di sini akan ikut membantu juga dalam pertarungan jika menggunakan sihirnya yang cukup hebat. Tetapi setelah Haruto melihat situasinya dari atas, ternyata para pasukan dari Amando bisa menghalau serbuan monster yang jumlahnya cukup banyak bersama dengan para petualang. Para penduduk juga saat ini sudah mulai mengungsi untuk menyelamatkan diri, tapi Haruto di sini menerima informasi dari Aisyah kalau jumlah monster di gerbang timur serasa sangat banyak. Oleh karena itu, Haruto akan segera pergi ke sana, namun dia menyarankan Aisyah dan Celia supaya tetap berada di penginapan karena kepadatan para penduduk akan membuat mereka sulit bergerak dan akan lebih aman juga jika tetap berada di situ sementara. Di gerbang timur, para monster mulai menyerang. Chloe membantu menghalau para monster, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Di saat terdesak, tiba-tiba semua orang dibuat kaget oleh serangan tersebut yang ternyata berasal dari Haruto. Kemudian Haruto di sini berkata akan membantu dan menyerahkan para monster yang berhasil melewatinya kepada Chloe bersama para kesatria dan yang lainnya. Haruto pun di sini langsung menerjang ke depan dan di tempat lain, Liselotte sedang memikirkan sebuah cara bagaimana kota ini bisa bertahan. Natalie di sini memberikan informasi kalau di gerbang timur, Chloe sedang berjuang melawan para monster yang banyak. Liselotte pun di sini meminta Natalie bersama Cosette untuk datang membantu Chloe di sana. Karena Putri Flora dan pahlawan harusnya aman berada di sini bersama dirinya, Natalie pun mengerti dan langsung pergi ke sana. Namun setelah itu, Liselotte mendapatkan informasi kalau gerbang timur mendapatkan bantuan dari pendekar pedang hebat yaitu Haruto. Liselotte pun di sini merasa harus berterima kasih lagi atas bantuannya yang sangat luar biasa. Sementara itu di tengah kota, Reis dan Lucius berhasil menyusup dengan mudah karena para penjaga sedang dalam keadaan kacau. Mereka akan menunggu sinyal dari para Minotaurus lalu mencuri Putri Flora di mansion. Kembali lagi ke gerbang timur, Haruto hampir menghabisi semua monster dengan mudah hingga membuat Chloe dan para prajurit terkesan dengan kekuatannya yang sangat hebat. Namun, Chloe di sini berkata kalau giliran para prajurit akan segera tiba karena seorang Haruto pun pasti akan membutuhkan istirahat. Namun, Haruto di sini merasa aneh dengan para Minotaurus yang hanya berdiam diri saja di belakang dan seakan menunggu sesuatu. Aisyah pun di sini memberitahu Haruto kalau di kota saat ini tidak ada keanehan lain. Jadi Haruto akan segera datang ke tempat Aisyah sebentar lagi setelah membereskan ini. Di saat Natalie dan Cosette datang, mereka terkesima dengan kekuatan Haruto yang sangat kuat, indah, dan tampan. Setelah itu, Haruto diminta untuk segera beristirahat karena bantuan sudah datang. Tetapi sebelum itu, Haruto ingin mengalahkan Minotaurus terlebih dahulu sebelum kembali ke tempat teman-temannya. Lalu Cosette di sini lagi-lagi terpesona akan ketampanan dan kekuatan dari Haruto. Di gerbang barat, Arya sedang melawan para monster yang jumlahnya cukup banyak, tetapi dia juga heran dengan Minotaurus dan beberapa monster lainnya yang tidak ikut menyerang. Namun, tidak lama dari itu mereka mulai meraung seperti mengisyaratkan sesuatu.
Ternyata itu merupakan sinyal bagi Reis dan Lucius untuk segera bergerak ke mansion untuk menculik Putri Flora. Alphonse yang sudah menjadi Revenant akan membantu Lucius dalam menyusup ke dalamnya. Setelah meraung, para monster semakin ganas dan Minotaurus itu pun ikut menyerang juga. Namun di saat Haruto akan ikut evakuasi, tiba-tiba terdapat monster di antara kerumunan para penduduk. Jadi dia pun langsung membabat habis para monster tersebut. Semua orang di sini selamat dan mereka berterima kasih kepada Haruto yang sudah menyelamatkannya. Tidak lama dari itu, Chloe yang berniat untuk memberitahu informasi tentang para monster kepada Liselotte datang dan berterima kasih kepada Haruto sebab dia telah menyelamatkan orang tua bersama adiknya. Setelah itu, Chloe pergi untuk melapor dan Haruto pun ikut mengungsi dengan para penduduk di sini ke mansion di utara. Sesampainya di gerbang mansion utara, Haruto akan dipandu oleh salah satu prajurit yang menerima perintah untuk segera mengevakuasi Haruto bersama teman-temannya ke dalam. Ibu Chloe dan adiknya berterima kasih sekali lagi kepada Haruto yang sudah menyelamatkannya tadi. Sementara itu, di dalam mansion, Lucius dan Alphonse yang sudah berubah telah berhasil menyusup dengan sangat mudah berkat panduan dari si Alphonse. Leis di sini memerintahkan Lucius agar tidak boleh membunuh pahlawan dan Putri Flora. Di saat para penjaga datang, mereka pun langsung menyerang. Akibat serangan itu, semua orang kaget dan langsung bersiap untuk melawan balik. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Para kesatria Dukhugnoth berusaha untuk mengalahkan para Revenant. Namun kekuatan mereka cukup besar hingga Kapten Raymond pun kesulitan untuk mengalahkan monster ini. Sang pahlawan Hiroaki pun berniat untuk bertarung juga, tetapi lawan dia kali ini adalah Alphonse yang sudah berubah menjadi monster. Dia sangat membenci Hiroaki karena sebelumnya telah merendahkan Alphonse. Lalu Alphonse pun di sini merasa sangat kegirangan karena dia bisa memukul wajah si Hiroaki. Setelah itu dia berniat untuk menghabisi Dukhugnoth secara perlahan agar dia menderita sebab sebelumnya Dukhugnoth sempat merendahkan kemampuan dari Alphonse. Lalu Dukhugnoth pun di sini disiksa oleh monster Alphonse. Kemudian anaknya yang bernama Stewart ikut dihajar juga. Di saat itu, Putri Rohana berniat untuk membuat Putri Flora melarikan diri lewat lorong, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian para musuh. Putri Flora yang melihat semua kekacauan ini pun hanya bisa terdiam dan menuruti apa kata Rohana. Selain itu, para monster Revenant sengaja membiarkan Putri Flora pergi selagi mereka menahan para kesatria di sini. Kebetulan di luar terdapat seseorang yang memanggil Putri Flora, jadi Rohana langsung mengeluarkan Putri Flora, tetapi siapa sangka hal itu malah menjadi blunder terbesar Rohana sebab orang yang mengajak Flora tersebut ternyata Lucius. Melihat kalau orang di depannya bukanlah prajurit, Flora pun memasang wajah panik, tetapi si bangsat Lucius ini malah semakin menyukai ekspresi panik tersebut. Sebab dia adalah orang gila yang senang dengan penderitaan orang lain. Flora pun di sini langsung diangkut sambil diancam kalau sampai dia memberontak maka kakinya akan dipotong dengan kasar. Reis yang melihat itu hanya bisa geleng-geleng karena Lucius seperti binatang liar saja. Di bawah mansion, Haruto bersama para pengungsi telah tiba dan mereka disambut oleh Liselotte. Namun Aicia merasakan adanya kehadiran monster di lantai atas. Mendengar itu, Haruto bertanya kepada Liselotte, namun dia juga belum mendengar apapun tentang lantai atas yang seharusnya adalah tempat paling aman bagi pahlawan bersama Putri Flora dan yang lainnya. Jadi Liselotte akan menyuruh bawahannya untuk memastikan keadaan di sana. Sementara itu, di atas kekacauan semakin parah sebab Rohana di sini semakin menjadi incaran dari Revenant tersebut. Tapi di saat terdesak, si pahlawan kesiangan Hiroaki bangun dan dia merasa kesal karena sudah dipukul oleh monster itu. Lalu melihat bawahannya dihabisi oleh Hiroaki, Alphonse kaget dengan kekuatannya. Di saat Rohana akan diserang lagi, tiba-tiba Hiroaki yang marah berniat menghabisi si Alphonse juga. Lalu hal itu membuat Liselotte dengan yang lainnya kaget karena gemuruh yang berasal dari ruangan tempat pahlawan berada. Si Alphonse yang takut mencoba untuk kabur, tetapi di saat Hiroaki ingin mengejarnya,
Reis pun meminta Alphonse untuk membuat kekacauan di luar. Reis juga tidak ingin membuat kekuatan pahlawan bangkit, jadi Reis segera mengeluarkan revenant lain untuk mengulur waktu supaya bisa kabur. Para kesatria di sini langsung menghalau para revenant. Namun mereka semua terkejut sebab Putri Flora yang telah diculik oleh seseorang. Tetapi Haruto di sini mengenali suara penculik itu sebab dia adalah orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Celia pun di sini melihat kalau Haruto mengeluarkan ekspresi yang cukup menakutkan ketika melihat sosok penculik itu. Sayangnya ketika Haruto ingin mengejar sosok Lucius, para revenant terus berdatangan, jadi dia bimbang harus melakukan apa. Namun Aisyah di sini berkata kalau Haruto harus pergi karena wajahnya seperti terlihat menderita. Di sisi lain, para prajurit pun di sini tidak bisa mengejar Putri Flora karena perbedaan kekuatan dengan penculik tersebut. Celia di sini berkata kalau Haruto bisa menyerahkan permasalahan diri kepada dirinya dan Aisyah. Jadi kali ini dia ingin menolong Haruto untuk bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan. Akhirnya Haruto pun menyerahkan yang di sini kepada Aisyah dan yang lainnya. Dia berjanji juga akan membawa balik Putri Flora kepada Liselotte. Lalu kemudian Cecilia di sini langsung menggunakan sihir barrier untuk melindungi para warga sipil. Liselotte pun di sini terkejut akan rekan-rekan Haruto yang ternyata mereka sangat hebat juga. Bahkan penyihir kerajaan pun belum tentu bisa melakukan hal tersebut. Tapi dia bertanya bagaimana dengan Aisyah. Lalu Cecilia berkata kalau Aisyah itu sekuat Haruto jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Karena monster itu bangkit kembali, jadi Aisyah meminjam senjata dari Chloe. Kemudian Liselotte terkesima dengan kekuatan Aisyah yang sudah sekuat Haruto. Dia heran dari mana datangnya orang-orang ini. Sedangkan di atas, Alphonse mengingat kalau sosok wanita itu adalah rekan dari orang yang paling dibencinya. Jadi dia menyuruh bawahannya untuk segera menyerangnya. Liselotte dan yang lainnya heran kenapa monster seperti itu bisa berbicara. Lalu namun karena dikalahkan dengan mudah, Alphonse menyuruh yang lainnya untuk menyerang Cecilia sementara dirinya akan menghadapi wanita Aisyah itu. Di saat bariernya ditembus, Cecilia menggunakan sihir tanahnya, namun ada satu revenant yang masih di luar dan langsung mengincarnya. Namun Alphonse merasa di atas angin sebab senjata dari Aisyah telah dilempar, tetapi Aisyah di sini dapat menghindari serangan dia dengan sangat mudah. Di saat Alphonse terjebak akibat serangannya sendiri, Aisyah menerima senjatanya kembali. Lalu si Alphonse ini sudah sekarat bukannya tobat malah maju lagi. Dan di sisi lain, Haruto berhasil melacak sumber sihir dari penculik tersebut dan dia bisa melihat orang tersebut dengan membawa Putri Flora. Kemudian Lucius tidak menyangka kalau ada orang yang bisa mengejarnya dan dia bertanya siapa gerangan Kisanak satu ini. Sementara itu di tempat lain, Miharu bermimpi tentang masa lalu dari Haruto yang orang tuanya telah dibunuh dengan kejam oleh Lucius. Di saat itu juga Haruto marah dan langsung menghabisi Lucius. Miharu pun di sini terbangun karena sosok Haruto menghilang di hadapannya. Kembali lagi ke Haruto. Haruto di sini menatap Lucius dengan penuh dendam, namun sepertinya Lucius di sini belum mengenal sosok Haruto sebab dia telah merubah warna rambutnya. Haruto di sini ingin mengisyaratkan kalau Putri Flora yang disandra tidak terlihat penting, namun Lucius di sini tidak percaya begitu saja. Haruto bersikeras kalau dirinya pasti akan menghabisi Lucius saat ini, namun dia malah semakin kegirangan sebab orang yang di depannya ini menarik perhatian Lucius. Haruto di sini tidak ingin memperkenalkan diri agar Lucius tidak tahu identitas sebenarnya. Lalu serangan itu tidak mempan kepada Haruto yang sudah pakai pelindung, tetapi Lucius mencoba menyerang lagi. Haruto di sini sedikit kesulitan untuk menyerang sebab Putri Flora dijadikan sandra. Lucius juga sadar kalau Haruto menganggap penting sandranya juga bukan semata-mata hanya ingin menghabisinya saja di sini.
Di sisi lain, Aicia bersama yang lainnya masih melawan para Revenant dan semua monster kini menargetkan Aicia, tetapi dia tetap tenang sambil berkata kalau ini baik-baik saja. Di sisi lain, Lucio merasa kebingungan dengan sosok Haruto yang tidak bisa dia ingat dan Haruto tetap diam meskipun Putri Flora sempat diancam. Jadi Lucius menawarkan sebuah kesepakatan untuk mengungkapkan identitas Haruto dengan bayaran Putri Flora akan dilepas sementara. Mendengar itu, Haruto pun setuju dan Putri Flora di sini dilepaskan di tengah pertarungan. Lucius di sini merasa tidak mungkin dia pernah melupakan orang berbakat seperti Haruto jika pernah bertemu. Dan Haruto berkata kalau 10 tahun lalu dia berada di kerajaan Beltrum bersama orang tuanya dan Lucius selalu berada di dekat mereka. Mendengar jawaban itu, Lucius tertawa karena akhirnya dia mengetahui kalau sosok di depannya adalah anak dari pasangan yang sudah dia bunuh waktu itu. Dia tidak menyangka kalau Haruto bisa selamat sampai saat ini, apalagi warna rambutnya berubah. Haruto di sini masih teringat akan masa lalu di mana dirinya tidak berdaya saat ibunya dihabisi langsung oleh Lucius. Setelah itu, Haruto jadi anak pemukiman kumuh dan bertemu dengan Celia yang mencari Putri Flora yang sedang diculik waktu itu. Sejak saat itu, Rio mendapatkan kekuatan dari Aicia dan menyelamatkan Putri Flora meskipun dia dituduh sebagai komplotan penculik juga. Seiring berjalannya waktu, Rio berhasil bertemu dengan kakek neneknya di Yagumo dan menceritakan kisah masa kecilnya kepada mereka. Saat ini Haruto hanya punya satu tujuan hidup lainnya, yaitu untuk menghabisi Lucius apapun yang terjadi untuk balas dendam. Lucius hanya bisa tertawa kegirangan setelah mendengar cerita tersebut, karena dulu sejak ibunya dibunuh dia memohon untuk membiarkan Rio hidup. Selain itu, Lucius tahu kalau ibu Rio adalah salah satu putri bangsawan di negara timur Yagumo. Mendengar nama Rio, Putri Flora di sini langsung menyadari kalau sosok di depannya memang adalah orang yang selalu menyelamatkannya baik dulu hingga sekarang. Lucius berkata akan bermain-main dengan Haruto setelah 10 tahun lamanya. Namun, Haruto berkata kalau dia tidak ingin bermain-main. Hal itu membuat Lucius terkaget terheran-heran karena pergerakan Haruto sangatlah cepat. Dia semakin panik saat diserang oleh Haruto sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Namun Haruto di sini tidak bisa membuatnya berpikir jernih dengan memborbardir serangan bertubi-tubi. Lucius makin heran dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Haruto karena kekuatannya bagaikan monster. Di saat dia berpikir untuk menyambungkan tangannya kembali karena kekurangan darah, tiba-tiba tangannya dibakar menjadi sosis bakar angus. Haruto pun di sini berniat untuk menghabisi Lucius sekarang, namun dia berhasil menghindari serangannya, tetapi Haruto terus mencoba meskipun Lucius melawan dengan segenap kekuatannya. Putri Flora hanya bisa terdiam melihat semua ini, sedangkan Lucius di sini menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyerang Putri Flora. Jadi mau tidak mau, Haruto harus menyelamatkan beban satu ini. Di saat Haruto mengeluarkan serangan terakhirnya, tiba-tiba Lucius diselamatkan oleh sosok misterius yang tidak diketahui Haruto. Dia berniat untuk melarikan diri, namun Haruto mengompori Lucius yang akan kabur sebagai pengecut. Mendengar itu, Lucius berontak ingin kembali bertarung, namun Reis di sini berkata kalau Lucius akan mati jika sihir penguat tubuhnya dihentikan. Haruto pun di sini tidak akan membiarkan mereka untuk kabur begitu saja. Namun Reis berkata kalau dirinya cukup percaya diri dalam melarikan diri. Tiba-tiba Aicia di sini memperingatkan Haruto untuk waspada dari atas. Lalu Haruto di sini kehilangan mereka karena harus melindungi Putri Flora. Aicia di sini berkata kalau pertarungan telah berakhir, jadi Celia bisa melepaskan pelindungnya. Di sana, Putri Flora menanyakan tentang sosok Rio kepada Haruto apakah mereka orang yang sama, karena dia ingin berterima kasih setelah diselamatkan dulu dan ingin meminta maaf juga sebab karena dia, Rio dikeluarkan dari sekolah setelah dituduh mencelakai Flora. Padahal hal itu tidak benar sama sekali. Namun Haruto di sini tidak ingin mengakui dirinya Rio sebab alasan lain. Jika Putri Flora ingin berterima kasih, maka dia bisa melupakan sosok pria bernama Rio atau masa lalunya.
Karena keadaan kota sudah aman, semua orang mulai merasa lega dengan keadaan ini. Namun banyak juga yang terluka akibat serangan tersebut. Liselotte berterima kasih kepada Aisyah dan Cecilia yang sudah membantu dalam kekacauan ini. Namun Aisyah berkata kalau sebaiknya saat ini Liselotte memprioritaskan orang terluka untuk diobati. Cecilia pun di sini akan membantu Liselotte dalam mengobati orang yang terluka. Setelah mengecek ke bagian atas, Dugugnot yang terluka sedang diobati oleh Roana. Dugugnot menginginkan informasi tentang apa yang telah terjadi kepada Roana. Jadi Cecilia di sini akan menggantikan sihir penyembuh kepada Dugugnot. Roana di sini menjelaskan apa yang telah terjadi di sini ketika para monster menyerang. Untungnya berkat pahlawan Hiroaki mereka bisa selamat meskipun saat ini dia sedang tidak sadarkan diri. Roana menanyakan tentang Putri Flora, namun Liselotte berkata kalau Putri Flora saat ini telah diculik oleh seseorang tidak dikenal karena kekacauan tadi. Untungnya Haruto sedang pergi mengejar penculik itu. Mendengar kabar itu, Roana merasa bersalah karena ulah dirinya yang menyerahkan Putri Flora ke orang yang tidak dikenal. Namun, Dugugnot berkata kalau tindakan Roana sudah benar yang sudah memprioritaskan keselamatan Putri Flora untuk melarikan diri. Tidak lama dari itu, Haruto telah tiba bersama Putri Flora dalam keadaan selamat. Liselotte pun merasa senang dan berterima kasih kepada Haruto karena sudah menyelamatkan Putri Flora. Tetapi Haruto meminta maaf sebab pelakunya melarikan diri. Liselotte pun berkata kalau itu tidak masalah selama Putri Flora selamat. Di saat Haruto akan menurunkan Putri Flora, Flora di sini berkata kalau kakinya lemas, jadi Haruto akan membawanya ke dalam sambil menggendongnya. Setelah itu, Haruto bercerita kalau dirinya tahu sosok penculik dari Putri Flora karena dulu dia sempat ada masalah dengannya. Dia bernama Lucius. Liselotte meminta maaf karena jika mencampuri urusan masa lalu Haruto, namun Haruto berkata tidak masalah. Ketika masuk ruangan, Roana merasa sangat bersyukur karena Putri Flora selamat. Dugugnot pun di sini berterima kasih kepada Haruto karena sudah dibantu lagi kali ini. Haruto dengan rendah hati menerima ucapan terima kasih mereka. Lalu Liselotte mempersiapkan ruangan untuk Haruto dan yang lainnya supaya bisa beristirahat. Di sisi lain, Lucius ternyata masih selamat dan telah diobati oleh Reis menggunakan metode khusus. Lalu Reis juga memasukkan kristal sihir kepada Lucius sambil berkata kalau dia tidak boleh bentrok secara langsung lagi dengan pria itu karena kekuatannya melebihi apa yang telah dia perkirakan. Lucius di sini berkata kalau selanjutnya dia pasti akan menang, namun Reis mengatakan kalau Lucius itu lemah jadi harus menurut kali ini. Setelah memasuki ruang istirahat, Haruto berkata kepada Celia kalau Putri Flora sepertinya mengetahui identitas dirinya adalah Rio ketika menyelamatkannya tadi. Namun dia telah meminta Putri Flora untuk melupakan Rio agar semuanya tidak menjadi rumit. Celia di sini berkata kalau Putri Flora pasti akan menjaga rahasia tersebut karena dia tahu sifat Putri Flora. Haruto pun di sini percaya kepada Celia dan dirinya menyarankan kalau sudah saatnya mereka pergi kembali ke desa Rose sebab akan terlalu beresiko jika tetap berada di sini. Selain itu, pahlawan yang dipanggil di kerajaan Galrock bernama Sumeragi Satsuki yang sedang dicari oleh Miharu dan yang lainnya. Mereka di sini sudah mendapatkan petunjuk yang cukup untuk mendapatkan keberadaan kenalan Miharu. Celia dan Aisyah berkata kalau tidak masalah untuk pergi jika Haruto telah memutuskan untuk pergi. Celia di sini penasaran dengan hal yang sudah terjadi kepada Haruto kecil yang melibatkan Lucius. Haruto pun berkata kalau dulu Lucius telah membunuh ibunya di depan matanya sendiri. Ayah Haruto pun sepertinya telah dihabisi oleh Lucius karena dia memang psikopat kejam yang mempunyai kepribadian busuk. Mendengar itu, Celia di sini meminta maaf karena telah mengungkit kenangan buruk Haruto. Namun Haruto di sini berkata tidak masalah karena dia ya ingin menceritakannya juga. Namun dia meminta agar Celia merahasiakan ini sebab hal ini hanya beberapa orang saja yang mengetahui kisah tersebut. Celia pun di sini berkata kalau dirinya akan tetap komitmen untuk selalu berada di pihak Haruto apapun yang terjadi. Kemudian Haruto berdiskusi dengan Liselotte bersama yang lainnya tentang penculik tersebut yang ternyata dia adalah mantan bangsawan di kerajaan Beltrum bernama Lucius Orguile, merupakan seorang kesatria pedang yang akan dijadikan pewaris pedang raja yang kekuatannya melebihi pedang raja sekarang, yaitu Alfred. Namun karena kejatuhan bangsawan dari keluarga Lucius, jadi Lucius tidak bisa mewarisi pedang raja. Bisa dikatakan kalau dia kemungkinan besar mempunyai dendam kepada kerajaan Beltrum. Untuk Reis itu sendiri, Dugugnot pernah mendengarnya karena dia adalah salah satu diplomat dari kerajaan Proxia. Tetapi bisa jadi nama itu hanya mirip saja sebab Putri Flora dan Haruto tidak melihat wajahnya dengan jelas. Mereka di sini akan terus menyelidikinya lebih lanjut, jadi Dugugnot akan kembali lagi ke Rodania.
Haruto pun di sini berkata kalau dirinya akan segera meninggalkan Amando karena urusan mendadak. Liselotte dan Dukhugnot di sini menanyakan hadiah apa yang diinginkan Haruto untuk berterima kasih atas jasanya yang sangat besar. Haruto di sini berkata kalau bisa dia ingin diikut sertakan dalam pertemuan para pahlawan bersama rombongannya nanti, dan dia ingin bertemu dengan Sumeragi Satsuki. Beberapa hari kemudian di desa Roh, Latifah dan yang lainnya sedang bersiap untuk sarapan omelet buatan Miharu. Namun tiba-tiba dia merasakan kehadiran Haruto yang membuat Miharu kaget. Latifah di sini pun langsung ingin pergi melihat kakaknya. Yang lainnya pun di sini ikut juga untuk menyambut Haruto. Haruto di sini menyapa semua orang. Mereka pun senang karena Haruto kembali dengan selamat. Di sini Haruto terkejut karena bahasa astral mereka sudah mahir setelah ditinggal beberapa minggu saja. Kemudian Haruto memberitahu informasi tentang Sumeragi Satsuki yang dicari oleh Miharu dan yang lainnya, kalau dia telah dipanggil ke dunia ini juga sebagai pahlawan dari kerajaan Galwak. Namun sayangnya untuk Takahisa, Haruto belum mendapatkan informasi apapun. Meski begitu, Haruto yakin kemungkinan dia ada di dunia ini juga sangat besar. Miharu di sini merasa lega karena Haruto tidak berubah seperti di dalam mimpinya. Setelah itu, mereka mengadakan pesta perayaan untuk menyambut Haruto dan yang lainnya. Di sisi lain, semua orang sudah mulai melakukan kegiatannya masing-masing untuk mempersiapkan penjamuan para pahlawan yang akan diadakan dalam 1 bulan ke depan. Akhirnya setelah waktunya tiba, Haruto bersama Miharu dan yang lainnya akan pergi ke kerajaan Galwak untuk bertemu dengan Sumeragi Satsuki sambil mencari keberadaan Takahisa. Kita di sini melihat timeskip saat penjamuan pahlawan yang ternyata Haruto mendampingi pahlawan dari Galwak yaitu Sumeragi Satsuki, sedangkan Sakata Hiroaki didampingi oleh Putri Flora dan Rohana, dan kakak tiri dari Aki yaitu Sendo Takahisa ternyata pahlawan dari kerajaan Kento Stella yang didampingi oleh Miharu. Dan terakhir ada pahlawan dari kerajaan Beltrum yaitu Shingekura Rui. Haruto juga di sini telah mendapatkan gelar kesatria kehormatan dari kerajaan Galwak. Tapi Miharu di sini terkejut saat mendengar nama lengkap dari Haruto yaitu Amakawa Haruto yang seperti teman masa kecilnya. Dan film pun berakhir guys. Cerita yang sungguh nanggung sekali. Admin berharap season ketiganya cepat rilis ya guys ya, karena semua orang di sini sudah muncul, mulai dari pahlawan dan yang lain-lainnya juga. Kita nantikan pertunjukan dari Haruto melawan kejahatan dan menunggu membalaskan dendamnya juga. Admin saking penasarannya baca manga anime ini, tetapi ternyata alurnya berbeda dengan yang ada di anime. Jadi admin gak lanjutin baca. Admin berharap semoga aja cepat rilis season ketiganya. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Jika kalian mau traktir atau nyawer admin, silahkan klik link Saweria di komentar ya guys ya. See you next video dan adios.